Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami mulai aktivitas kami yang mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja Tukar 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Setia kawan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam hidup ini kita semua pengen mencari kawan, mencari sahabat, mencari teman yang tidak hanya sekedar ada ketika kita bersukacita, tetapi ketika kita menangis, ketika kita bersedih, ketika kita kesusahan, di sanalah sahabat itu ada bersama-sama dengan kita. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada hari ini, yang mana mengingatkan kita bagaimana tentang persahabatan tersebut, bagaimana tentang setia kawan tersebut, di mana dikatakan oleh Paulus dalam nats ini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Tentu di situasi yang bersukacita, senang, riang gembira, pasti banyak teman yang mau bersama-sama dengan kita. Pasti banyak teman yang mau ngumpul bareng dengan kita. Tetapi bagaimana ketika situasinya terbalik sebagaimana dikatakan dalam nats ini, yakni dan menangislah dengan orang yang menangis. Ketika ada yang bersedih, ada yang kesusahan, ada yang berduka, maka salah satu hal yang diperlukan oleh mereka adalah perhatian dan simpati dan empati dari kita, sahabatnya, temannya, sehingga kita boleh ada bersama-sama dengan mereka yang bersedih, yang sedang menangis. Kita boleh menguatkan mereka, kita boleh memberikan semangat kepada mereka. Bahkan kehadiran kita di sana sudah sangat berarti bagi mereka yang sedang bersedih. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip beberapa pernyataan para penulis. Yang pertama, Ayu Utami berkata, cuma yang sungguh setia kawan adalah dia yang berkorban untuk sesuatu yang tanpa harapan sekalipun. Seorang sahabat, seorang kawan itu ketika dia memberi perhatian, ketika dia menolong, ketika dia ada bersama-sama dengan kita, dia tidak pernah mengharapkan sesuatu timbal balik dari kita, tetapi apa yang diberikan adalah tulus dari hatinya. Lalu Faisal Besari, seorang penulis, juga berkata, sahabat mencarimu ketika yang lain mencacimu. Mereka merangkulmu ketika yang lain memukulmu. Sungguh sangat luar biasa yang namanya persahabatan, yang namanya setia kawan. Bagaimana ketika kita dicaci maki orang lain, dia ada bersama-sama dengan kita, mencari kita. Ketika orang memukul, dia merangkul kita. Sungguh luar biasa. Seorang sahabat yang tahu menempatkan dirinya di tengah situasi yang diperlukan oleh sahabatnya. Seorang sahabat yang penuh kasih itu tentu saja tidak hanya di depan kita manis, tetapi di belakang kita menusuk atau mengata-ngatai kita. Seharusnya ketika kita memiliki sahabat yang seperti ini, ketika kita skip dia dari sahabat kita, bukan merupakan suatu kerugian, tetapi suatu kemajuan bagi kita, karena kita sudah men-skip orang-orang yang hanya tahu di depan atau di mukanya saja, baik di belakangnya tidak. Ketika kita berada dalam kesedihan, dia bukan mencari kita, bukan memberikan kepada kita perhatian, tetapi dia pergi meninggalkan kita. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, sebagai para sahabat, mari kita sama-sama saling membangun, saling menguatkan satu sama lain. Terlebih lagi teman-teman yang berada di channel YouTube, mari sebagai sesama sahabat kita boleh saling mendukung, saling maju bersama, sukses bersama di dunia per-YouTubean ini. Apapun konten yang kita buat,
apapun aktivitas yang terus kita lakukan, biar semua untuk kebaikan dan biar semua bermanfaat bagi maslahat orang banyak. Dan kalaupun saya setiap hari berbagi firman Tuhan, inilah jalan saya untuk memberikan konten atau membuat konten setiap harinya. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam setiap aktivitas kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, di mana kami adalah orang-orang yang setia kawan, yang boleh menempatkan diri kami di tengah situasi sahabat kami, teman kami yang sedang bersedih, dan kami boleh ada bersama-sama dengan mereka yang bersedih dan bersuka cita. Terima kasih Bapa, kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.